Untuk struktur dan muatan kurikulum di MTS kami di sini, di sekolah kami di situ terlihat pada makalah ya. Itu di MTS kami itu nanti ada kelompok kelompok pelajaran A dan kelompok mata pelajaran B. Untuk kelompok mata pelajaran A ini itu muatannya dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat. Untuk mata pelajaran kelompok A di sini itu terdiri dari yang pertama itu pendidikan agama Islam. Okay. Pendidikan agama Islam kalau di MTS itu ada 4 mapel yang harus ditempuh oleh peserta didik. Yang pertama itu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, kemudian Sejarah Kebudayaan Islam. Itu mapel pendidikan agama Islam. Kemudian mapel pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan. Tadi yang pertama dulu untuk pendidikan agama Islam itu kalau untuk sesuai panduannya itu memang setiap minggunya itu 2 jam ya. Jadi untuk mapel agama dari 4 itu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI itu seminggunya itu 2 jam pelajaran. Kemudian yang mapel kedua itu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu 1 minggunya itu 3 jam pelajaran. Kemudian untuk mapel bahasa Indonesia itu 1 minggunya itu ada 6 jam pelajaran. Bahasa Arab itu 1 minggunya ada 3 jam pelajaran. Matematika itu 1 minggunya itu 5 jam pelajaran. Kemudian mapel IPA itu juga 1 minggunya 5 jam pelajaran. Mapel IPS itu 1 minggunya 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris juga 1 minggunya 4 jam, 1 minggunya. Itu untuk kelompok A. Jadi ada 8 mata pelajaran untuk kelompok A. Kemudian untuk kelompok B di sini itu nanti muatan dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Di sini untuk kelompok B mata pelajaran itu ada seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, kemudian muatan lokal. Itu kalau untuk acuan ya sesuai dengan tadi. Kemudian hasil pengembangan struktur kurikulum di MTS kami sebelum COVID itu untuk sekolahan kami di sini karena ada dikelompokkan ada 2 kelas nih. Jadi MTS kami itu ada 2 kelas, kelas takasus dan kelas reguler. Kelas takasus di sini itu kelas khusus. Jadi ada kelas ada mempunyai ciri khas sendiri dan ada reguler. Untuk tahun ini kalau tahun kemarin itu 12 kelas karena ini pengaruh juga zonasi jadinya tinggal 11 kelas. Jadi ada yang 4 dan 3. Kelasnya sama masing-masing ada kelas reguler dan takasus. Kemudian untuk mapelnya itu juga ada yang berubah ya karena menyesuaikan kondisi sekolah. Jadi untuk pendidikan agama itu untuk mapel agama itu semuanya 1 minggu itu 2 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila itu 1 minggunya itu 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia masih 6 jam pelajaran, bahasa Arab 3 jam pelajaran 1 minggunya. Matematika 1 minggu 5 jam. Kemudian IPA itu juga 5, IPS 4, bahasa Inggris 4. Kemudian untuk kelompok B, mata pelajaran kelompok B itu ada seni budaya 2, pendidikan jasmani juga 2. Sama untuk muatan lokal ya, di sini untuk muatan lokalnya prakarya dulu, prakarya itu 1 minggunya semuanya dari kelas 7 sampai 9, baik kelas takasus maupun reguler, semuanya 2 jam pelajaran. Untuk bahasa Jawa juga sama, semuanya 1 minggunya 2 jam pelajaran. Kemudian ada muatan lokal muhadharah, jadi ciri khas MTS kami itu ada muhadharah ya. Kalau di MTS Muhammadiyah itu ciri khasnya kemuhammadiyahan. Kalau di MTS Ma'arif itu ciri khasnya kan ke-NU-an. Kalau di tempat kami itu ciri khasnya itu muhadharah. Jadi latihan berpidato. Diharapkan untuk MTS kami siswa yang sudah alumni lulus dari MTS nanti bisa
berpidato di depan forum umum dengan lancar, nggih. Sekalian dimodali pokoknya untuk berpidato dari awal sampai akhir. Kemudian untuk khusus kelas takasus di sini nanti baik kelas 7 dan kelas 7 sampai kelas 9 itu nanti ada pelajaran tajwid dan nahwu dan shoroh. Ya, masing-masing 1 minggunya itu 1 jam. Jadi untuk alokasi waktu per minggu di situ sudah tertuliskan. Untuk kelas 7 reguler itu 47 jam. Kalau kelas takasus itu 49 jam, sama untuk kelas 89 sama itu baik reguler juga posisinya 47 jam, takasus juga 49 jam. Kemudian di sini muatan KTSP itu meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasaannya ke dalamnya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Kemudian untuk berikutnya lagi di situ kegiatan ekstrakurikuler, nggih. Untuk kegiatan ekstrakurikuler tujuannya di makalah juga sudah dituliskan. Kemudian saya sampaikan di sini untuk kalau MTS kami itu ada kegiatan ekstrakurikuler di MTS Usria Purbalingga, kegiatan pramuka, karate, tahfidz, kemudian BTAKI dan komputer. Insya Allah di tempat Bapak Ibu semuanya juga mungkin kegiatan pramuka juga wajib ya, karena di tiap sekolah itu harus ada, terutama untuk kelas 7. Kemudian karate juga alhamdulillah jalan, tahfidz. Jadi kalau masuk ke MTS kami itu siswanya sudah untuk cara membacanya itu sudah lancar, nanti diteruskan dengan hafalan. Jadi ada guru ikronya, guru tahfidznya juga ada. Itu tahfidz. Kemudian BTAKI itu biasanya kalau di tempat kami itu banyak yang dari SD juga banyak, dari MI juga banyak. Nanti kan dites, ternyata misalkan masih ikro 1 ya, berarti nanti harus meneruskan ikro 1 diteruskan, diharapkan sampai kelas 9 itu diharapkan harus ikro 6 selesai ya, itu harapan dari sekolah, dari MTS. Tapi kita yang mengingat situasi kemampuan anak tersebut. Misalkan digenjot kok anaknya nggak mampu, ya sudah berarti ya sekolahnya itu sudah, yang penting sudah berusaha maksimal. Kemudian tentang komputer itu untuk ekstranya, ini untuk sebelum COVID nggih. Kemudian inovasi dan pengembangan kurikulum serta pembelajaran sesudah pandemi COVID-19 di MTS kami ya. Di sini yang pertama dulu tentang struktur kurikulum nggih. Untuk setelah COVID, untuk struktur kurikulumnya di sini semuanya itu dari mata pelajaran dari kelompok A sama kelompok B itu 1 minggunya itu 2 jam pelajaran ya. Kemudian untuk muatan lokal ini 1 minggunya di antara muatan lokal itu bahasa Jawa dan muhadoroh itu 1 minggunya 1 jam pelajaran. Sama untuk kelas takasus itu ada tajwid dan nahwu dan shoroh ya, itu juga 1 jam pelajaran. Kemudian di makalah tersebut untuk saya cantumkan contoh untuk misalkan dalam pembelajaran lagi. Untuk pembelajaran di sini itu saya ambil materi esensi kurikulum 2013 untuk kelas 9 ya, karena saya mengampunya mata pelajaran kelas 9, makanya saya ambil materi esensi kurikulum 2013 untuk matematika kelas 9 ya. Di situ kalau sebelum COVID itu jumlahnya itu 36 ya. Kemudian setelah COVID itu nanti jadi pertemuannya nanti dari materi itu juga ada yang dihilangkan ya. Misalkan saya ambil di sini karena materinya pas bilangan pangkat dan bentuk akar, nanti ada yang dihilangkan di sini.
untuk dihilangkannya juga ini sudah sesuai kesepakatan MGMP ya. Jadi materi mana yang perlu kita hilangkan ya dengan ada catatan tersendiri yang kira-kira dianggap tidak ini berpengaruh sekali nggih. Misalkan dari situ misalkan tentang KD-nya itu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Di situ untuk materi bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian, itu tidak dihilangkan karena ini termasuk materi penting, gitu. Kemudian yang berikutnya tentang di sini untuk pangkat 0 juga enggak, terus kemudian pada materi notasi ilmiah itu dihilangkan. Dikasih tanda merah. Kemudian ada lagi materi menentukan fungsi kuadrat, aplikasi fungsi kuadrat juga dihilangkan karena ini sudah pernah ya untuk fungsi kuadrat bisa pernah di kelas 8 lah ya. Di kelas 8 itu ada materi yang mirip dengan fungsi kuadrat. Itu tentang materinya. Kemudian dalam pembelajaran matematika itu ada RPP-nya juga. RPP-nya di sini memang kalau sesuai panduan yang yang sekarang itu yang sesuai ini RPP-nya itu harus ada tanda tangan orang tua ya. Tapi untuk sekolah kami belum melaksanakan RPP yang di bawahnya ada tanda tangan orang tua. Terus berikutnya lagi di situ untuk contoh penerapannya. Tadi untuk struktur kurikulum sudah saya sampaikan, materi esensi matematika kelas 9 semester 1 sudah, RPP-nya juga sudah. Kemudian yang keempat itu peran orang tua terhadap belajar dari rumah peserta didik memiliki pengaruh besar yaitu dalam hal pembentukan karakter peserta didik, meningkatkan kemampuan pengetahuan peserta didik, dan meningkatkan kompetensi keterampilan peserta didik. Terus berikutnya lagi tentang langsung ke kesimpulan nggih. Kesimpulan yang pertama, kurikulum sebagai perangkat komponen dari sistem pendidikan bersifat dinamis. 2. Pengembangan kurikulum madrasah dapat dilakukan pada struktur kurikulum, alokasi waktu, sumber dan bahan pembelajaran, desain pembelajaran, muatan lokal, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, dalam mengantisipasi keberlangsungan proses pembelajaran, seyogianya pendidik harus berusaha meletakkan dasar-dasar pendidikan dalam konteks darurat di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf, mungkin dalam penyampaian mungkin ada yang kurang, itu kelemahan saya sendiri nggih. Terima kasih. Oke. Moderatornya siapa, Bu? Belum ada. Silakan dibantu Bapak Ibu, dibantu itu Bu Mus. Apa langsung mawon, Pak? Ya, silakan langsung diatur Ibu, silakan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan, ada yang mau menambahi. Terus terang jujur saja saya pernah cerita dengan Bu Rina napa Bu Fatma lah ya. Untuk materi kurikulum itu termasuk bagi saya itu materi orang mudeng-mudeng, nggak tahu, mungkin saya karena nggak cerdas ya mungkin ya. Jadinya mungkin banyak sekali untuk masukan dari teman-teman tentang makalah saya ini. Monggo ada yang mau memberikan masukan atau mungkin menanggapi atau mungkin ada yang mau bertanya ya monggo silakan. Bertanya ya Bu Musriah. Nggih Pak, monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena beberapa minggu ini temanya adalah sebelum dan sudah pandemi nggih, walaupun beda-beda ini, beda
beda sekolah dari MI kemudian MTS. Saya tertarik tadi terkait dengan sebelum pandemi itu ada ekstra komputer ya Bu Musliah ya, yang menjadi pembeda atau menjadi sebuah unggulan kenapa ekstra komputer itu menjadi suatu yang inovatif. Itu apanya Bu? Apa dari materinya atau targetnya atau produknya Bu? Kalau boleh tahu Bu. MTS Usriah ya Bu. Ya Pak, jadi luar biasa, MTS-nya dekat masjid tapi kan komputernya jalan itu memadukan IT dengan akhiratnya kan luar biasa. Ingin tahu juga sih akhirnya IT-nya mau seperti apa itu arahnya. Ya. Oke. Tentang apa ekstra komputer, apa ya untuk inovasinya sih napa nggih? Maksudnya paling di sekolah kami itu hanya ingin lah ya, kan di pelajaran memang mungkin Bapak Ibu juga sama di tempat sekolah Bapak Ibu juga sama ya untuk mata pelajaran tentang TIK juga sudah tidak ada nggih. Padahal apa tentang IT lah ya, itu memang kan penting lah nggih. Penting sekali memang ya dipakai untuk apa saja pasti karena kita apalagi perkembangan sekarang nggih. Nah, mengingat seperti itu apalagi siswa kami ya yang berasalnya itu dari macam-macam tidak satu kompleks saja. Jadi bisa siswa kami itu dari Bobotsari juga ada yang ke tempat kami, dari Kaligondang juga ada, pokoknya menyeluruh nggih. Jadi siswanya itu bervariasi, kemampuannya juga bervariasi. Terus dari inputnya jujur saja karena Bapak Ibu tahu lah ini namanya MTS swasta pasti inputnya itu pasti jenenge pasti ya sudah memvonis lah pasti koridan ya kemampuannya pasti kayak gitu ya. Memang betul. Jadi walaupun ada yang memang dari orang yang siswa pintar juga masuk situ banyak ada. Itu karena faktor dari orang tuanya dulu di situ tidak pandang orang anaknya pintar, pokoknya saya masukkan ke situ, itu banyak juga. Tapi untuk secara umum siswa kami itu memang kemampuannya itu masih kategori inilah ya, bukan yang unggulan. Nah, mengingat ke situ juga untuk kemampuan untuk komputernya juga masih rendah Pak. Jadi tidak intinya kayak gitulah. Ingin untuk lulusan MTS Usriah Purbalingga siswanya itu caranya ajak ketinggalan lah ya masalah seperti itu ya apalagi zaman sekarang ya siswa sekarang pinter-pinter anaknya dengan orang tuanya itu biasanya lebih pinter anaknya dalam IT itu paling motivasinya seperti itu Pak. Jadi hanya untuk ingin lah ya alumni MTS Usriah itu bisa mengikuti apalagi nanti ada program macam-macam ya lomba yang berkaitan dengan IT juga biar tidak ketinggalan. Mungkin hanya itu Pak Arsyad. Ya, makasih. Kalau itu komputernya yang ngajar Pak Sabit. Nggih, Pak Arsyad, Pak Sabit nggih. Kalau karate Pak Hanif. Pak Hanif sama Pak Fajar ada temennya. Oh, nggih. Ya, makasih. Iya, sama-sama Pak. Monggo ada yang lain ingin menanggapi nopo? Bu Nurul senyum-senyum. Ya, Ibu, saya nggih Bu Musriah. Ya, saya tadi tertarik dengan Bu yang salah satu struktur kurikulum di MTS itu nanti diharapkan tamatan MTS itu bisa berpidato dengan baik ya Bu? Iya. Ya, istilahnya apa Bu dalam bahasa Arabnya? Itu pelajarannya muhadoroh. Muhadoroh ya? Iya. Muhadoroh. Yang saya tanyakan itu indikator penilaiannya bagaimana Bu? Ketika nanti anak itu keluarnya itu bisa berpidato begitu. Terus kemudian yang kedua, pidatonya itu dalam bahasa Indonesia kah, Arab atau Inggris gitu. Ini saya tertarik ya karena di sekolah saya terus terang juga belum mengena seperti itu. Terus mungkin saya bisa berbagi ya Bu tentang struktur kurikulum tadi. Saya melihat
di MTS itu ada penambahan memang di pelajaran pendidikan agama untuk struktur kurikulumnya, tetapi untuk mata pelajaran lainnya itu tetap sama dengan yang sekolah umum. Ketika struktur kurikulum itu dilaksanakan sebelum pandemi, itu memang berjalan dengan sesuai dengan strukturnya, dengan jam dari Senin sampai Sabtu begitu ya Bu. Tetapi ketika pandemi kan semuanya berubah total Ibu ya, semua berubah total. Kalau di sekolah saya struktur kurikulum itu karena sudah dari pusat ya, itu sudah dari pusat struktur kurikulumnya, karena kita kan memang kita masih menggunakan center design ya, jadi masih jam-jamnya itu masih dari kurikulum 13 itu memang sudah disediakan strukturnya seperti itu. Nah, di sekolah saya itu tidak mungkin misalnya bahasa Indonesia, karena saya bahasa Indonesia tidak bisa dilaksanakan ketika pembelajarannya secara daring. Artinya tidak bisa 6 jam itu tidak bisa Ibu. Nah, kami di dalam menyusun RME ya, itu tetap 6 jam, namun ada pembagian, jadi ada kurikuler dan kokurikuler seperti itu. Nah, yang paling banyak, porsi yang paling banyak ketika pandemi ini adalah kokurikuler. Jadi setiap guru itu membuat rancangan kokurikulernya lebih banyak, Ibu. Kemudian media yang digunakan juga menggunakan berbagai media. Di sini inovasinya lebih kepada media yang digunakan oleh guru itu. Ada satu orang tua, ada orang tua atau murid, itu saya tanya, kenapa kok tidak jarang merespon di classroom ya, saya menggunakan classroom. Video pun juga begitu. Ternyata mereka tuh ingin sekali video yang ditampilkan tuh adalah video gurunya, suara gurunya sendiri, gurunya menerangkan. Lah saya tuh menggunakan video-video yang ada di YouTube itu, Bu. Nah, ini juga satu, menurut saya ini bentuk inovasi ya, sehingga saya terpacu untuk membuat itu ya, video itu yang di PowerPoint seperti itu. Jadi untuk struktur kurikulumnya itu tetap 6 jam, tetapi dalam pelaksanaannya itu 2 jam, terus yang sisanya itu untuk kokurikuler, dan itu ada laporannya, setiap minggu itu ada laporannya di beban kerja guru. Saya kira itu Bu Musliah dari saya. Terus ada juga satu yang saya tertarik juga tadi tentang ekstrakurikuler. Di masa pandemi ini di sekolah saya itu ekstrakurikulernya justru ditekankan itu hanya pramuka dan BTA. Dan itu justru yang menarik di sini, kami itu menarik anak-anak yang untuk spiritualnya itu lebih ditingkatkan gitu, dan ternyata memang memiliki efek yang luar biasa ya, efek yang luar biasa. Ternyata anak-anak itu juga banyak yang pintar mengaji yang dilakukan seperti itu ya, tanpa kita tahu, tanpa gurunya tahu, ternyata anak-anak kita itu banyak yang punya kemampuan seperti itu. Itu saja sih Bu Musliah yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, sukses untuk Bu Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul atas tadi untuk pertanyaannya, nanti saya jawab insyaallah. Kemudian tadi untuk sharingnya jadi bisa menambah wawasan saya dan teman-teman. Jadi untuk bisa misalkan sekolah saya belum ada yang Bu Nurul tadi lakukan, misalkan untuk mapel bahasa Indonesia atau nanti saya sampaikan ke teman-teman ya, biar seperti itu ya. Insya Allah saya juga sama sekali Bu Nurul. Jadi untuk ngajarnya juga kadang ambillah video yang dari YouTube, kadang juga kita buat sendiri karena lama ya, enggak itu kan kepingin gurunya yang ngisi ya kan, itu seperti itu juga dilaksanakan. Tapi kalau di tempat kami memang pernah ya menggunakan Classroom, terus yang Google Meet seperti Zoom juga sama pernah, cuma enggak sering Bu, karena siswa kami alasannya banyak, misalkan ada siswa 30 ya, untuk pelajaran itu mencoba beberapa guru seperti itu, yang ikut hanya 10 atau berapa. Jadi untuk hasilnya nggak maksimal.
malah mintanya ya itu lewat itu saja, lewat itu di WA itu grup ya, kadang ngirimkan video seperti itu dok. Jadi untuk model Zoom kayak gitu di tempat kami itu nggak sering dipakai ya, mengingat alasannya seperti itu untuk keadaan ekonomi dan yang lainnya lah ya itu. Kemudian tadi Bu Nurul bertanya tentang muhadharah nggih. Untuk muhadharah ya memang dari kelas 7 sampai kelas 9 baik kelas takasus maupun reguler itu semuanya itu ada pelajaran muhadharah. Di sini untuk penilaiannya di sini itu gurunya untuk muhadharah di sini awalnya itu dikenalkan dulu kan namanya pidato itu ada muqaddimah ya kan, ada bagian isi penutup dan yang lainnya ya. Dan nanti dikenalkan dulu macam-macam muqaddimah, kemudian siswa itu disuruh menghafalkan ya, targetnya sesuai dari guru yang menyampaikan. Misalkan muqaddimah ini dan ini harus dihafalkan. Nah, siapa yang sudah silakan setor ke gurunya seperti itu ya. Alhamdulillah semuanya hafal ya, muqaddimahnya itu hafal. Terus setelah itu nanti tinggal yang kedua tentang isinya apa saja ya dijelaskan kemudian dipraktekkan. Nanti di terakhir pas semesteran atau pas pas UHB ya, ulangan harian bersama juga sama. Jadi ulang lagi sama gurunya ya. Silakan kalau pas ulangan harian bersama itu sih membuat pidato dari awal sampai akhir, temanya bebas ya. Temanya bebas monggo, terus kemudian dikumpulkan. Nanti pas setelah UHB dicek ulang, koreksi ada ini kesalahannya di mana seperti itu. Kemudian pas kalau PAT itu biasanya nanti gurunya juga itu nyampaikan untuk praktek ya. Jadi yang kemarin itu dipraktekkan di depan kelas tanpa teks seperti itu. Itu untuk kriteria penilaiannya. Untuk bahasanya itu Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Tentang ya masih pakai bahasa Indonesia. Memang ada beberapa diambil lah ya yang terbaik itu dari kelas 7, 8, 9 untuk dilatih khusus ya, tapi belum pakai bahasa Inggris, belum, tapi bahasa Arab. Itu juga dilatih karena kadang sering juga ada lomba berpidato bahasa Arab. Seperti itu. Itu untuk jadi masih bahasa Indonesia, Bu. Untuk pidato bahasa Arab itu siswa tertentu saja yang itu khusus gurunya yang membimbing, tidak pokoknya siswa pilihan saja. Seperti itu Bu Nurul. Ibu. Oke, terima kasih Bu. Saya bisa Bu Musriah izin. Monggo. Nggih, Bu Nik, monggo. Terima kasih Pak dosen, Bu Musriah dan teman-teman. Hanya ingin ikut diskusi. Tadi menarik sekali makalahnya Bu Musriah tentang inovasi kurikulum MTS di masa pandemi. Banyak sekali tadi saya dengar inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dalam rangka menghadapi pandemi. Jadi tadi ada komputer tadi yang sudah dibahas Pak Arsyad, kemudian juga pidato bahasa Arab dan sebagainya. Mungkin kalau boleh saya ingin urun kayak gitu, apakah ini termasuk atau tidak untuk inovasi tersebut, karena seperti kita ketahui bahwa pandemi itu kan membuat anak-anak belajar di rumah gitu, jadi lebih banyak dengan keluarga, dengan lingkungan rumah. Kalau misalnya kurikulum MTS itu ditambahkan dengan inovasi life skill untuk anak-anak MTS usia, berarti MTS itu kan usia 13 nggih Bu Musriah nggih, 13, 14, 15 nggih misalnya. Karena ternyata anak-anak juga banyak yang belum terbiasa kayak gitu melakukan kegiatan rumah tangga kayak gitu. Jadi tahu kebutuhan rumah tangga, kayak misalnya mencuci bajunya sendiri, termasuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Misalnya kayak yang sederhana, anak MTS itu kan seharusnya sudah terbiasa bisa mencuci pakaiannya sendiri, mengurus dirinya sendiri. Mungkin kalau anak-anak di pondok kayak gitu sudah terbiasa, anak SD yang tingkatan SD saja mungkin sudah terbiasa. Mungkin kalau yang bukan pondok lah kayak gitu, ini juga bisa kita kenalkan. Kemudian bagaimana dia bisa menjaga kebersihan diri, bertanggung jawab terhadap dirinya. Itu nanti bisa dilaporkan. Kalau saya
di PAUD ada seperti itu Bu. Jadi apa yang dilakukan anak-anak itu nanti bisa dilaporkan oleh orang tuanya kayak gitu. Apa sebagai bahan juga bahwa kita anak-anak juga mendapatkan kayak stimulasi juga. Kalau PAUD memang harus distimulasi juga bagaimana anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Tentu saja disesuaikan dengan usianya. Kalau anak PAUD ya bangun tidur sudah terbiasa, sudah bisa melipat misalnya selimutnya atau menaruh sepatu atau sandal ketika pulang dari mana-mana kayak gitu. Yang mudah tapi memang betul-betul konseptual bisa dilakukan oleh anak-anak. Menurut saya seperti itu Bu Mus. Itu saja, tapi luar biasa bagus inovasinya Bu Mus, lengkap sekali. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Ning. Tadi udah menambahkan sharingnya. Memang untuk life skill-nya itu memang kadang di MTS atau SMP juga memang sebetulnya perlu sekali sebetulnya, karena kita bisa mantau lah ya si anak sekarang kalau tidak seperti itu misalkan mencuci piring saja kalau nggak dioprakin bolak-balik ya kalau kita nggak mengingatkan itu nggak akan dilaksanakan. Tapi kalau memang jadi memang sih kadang untuk MTS SMP itu udah nggak pantas ya kalau dipikir loh ya, karena udah gede-gede ya. Tapi sebetulnya itu masih perlu sebetulnya kalau kita lihat di rumah lah ya, mungkin Bapak Ibu ya semuanya punya anak lah ya, usia SMP MTS itu atau mungkin SD kelas 5, 6 ya. Pasti sama untuk membantu orang tuanya itu bisa dihitung lah ya. Tidak rajin ya, tidak. Kalau anak sekarang seperti itu kan, kalau diobrol mungkin dari gurunya berpesan untuk suruh ini lah baru melaksanakan ya. Memang itu ya sebagian memang tugas dari orang tua ya di rumah ya, dari kecil harus kita didik untuk membantu lah ya di rumah ya. Memang mungkin dari sekolahan dari Bapak Ibu guru juga mungkin sudah disampaikan kalau mau pulang atau ya pasti jangan lupa di rumah membantu orang tua. Itu mungkin itu tidak lupa lah insya Allah ya disampaikan oleh wali kelasnya atau mungkin atau guru mapelnya ya, pasti ada pesan seperti itu. Tapi ya namanya anak kadang kalau kecuali atau ada lembaran khusus ya, misalkan hari ini mengerjakan apa, nanti ada tanda orang tua atau lah, mungkin itu anak akan konsekuen atau tanggung jawab untuk melaksanakan seperti itu ya. Tapi kalau mungkin sekedar pesan dari guru, tergantung di rumah. Kalau mungkin dari kecil sama ibu atau bapaknya dilatih, mungkin dia tetap jalan untuk life skill-nya. Jadi tergantung orang tua masing-masing ya di rumah dari kecilnya itu gimana ya. Itu seperti itu. Terima kasih Bu Ning untuk masukannya nggih. Nggih Bu Mus, matur suwun juga nggih. Monggo. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Saya Bu Mus. Nggih, Sumi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Sumi ya, silakan Bu Sumi. Sumiati. Iya Pak. Saya sebenarnya tadi hampir nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul. Makalahnya Bu Mus tadi sudah sangat lengkap inovasinya dari berbagai dari struktur kurikulum, dari materi dan dari metode tadi sudah dicontohkan untuk struktur RPP-nya dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan tadi tertarik dengan yang struktur kurikulum Bu Mus. Itu tadi kan ada perbedaan kurikulum antara sebelum dan sesudah pandemi. Itu hanya di sekolahnya Bu Mus ataukah memang untuk tingkatan di Kemenak ataupun di MTS itu memang setelah pandemi itu struktur kurikulumnya seperti itu? Karena untuk di sekolah kami itu sama tadi dengan Bu Nurul. Jadi untuk struktur kurikulum itu baik sebelum maupun sesudah itu tetap untuk jumlah jam-jamnya, hanya pelaksanaannya tadi ada kokurikuler. Jadi untuk pertemuan pembelajarannya paling satu minggunya hanya dua jam. Tapi misalkan bahasa Indonesia 6 jam berarti sisanya untuk kokurikuler penugasan seperti itu. Karena sepemahaman saya, nanti tolong diluruskan di Pak Arsyad barangkali salah. Itu untuk pengembangannya itu biasanya di mungkin kedalaman materinya ataupun
metodenya ataupun ke jenis penilaian. Jadi hanya ingin tahu saja mungkin untuk di sekolahnya Bu Mus itu struktur kurikulum itu memang sudah kesepakatan untuk itu khusus di sekolah Bu Mus atau memang di Kemenak itu misalkan MTS itu misalkan memang berarti satu MTS itu sama semua strukturnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Sumi atas pertanyaannya. Di sini untuk struktur kurikulumnya, jadi sebelum itu sudah dijelaskan di makalah. Kemudian yang itu sebetulnya untuk laporannya sih mungkin ininya sama Bu. Jadi tiap MTS itu mungkin berbeda-beda ya. Saya akan bercerita tentang MTS kami nih. Jadi untuk yang saya tulis itu seminggunya 2 jam itu kan untuk memperjelas saya menjelaskan materi di sini. Biar maksudnya lebih jelas dibandingkan. Jadi itu pelaksanaannya nih. Pelaksanaannya selama pandemi itu seperti itu. Jadi seminggunya memang untuk pelajaran matematik itu hanya 2 jam. 2 jam pelajaran. Semuanya seperti itu. Oke, jadi itu untuk pelaksanaannya. Tapi untuk laporannya saya sih setahu saya ya masih yang itu ya. Yang tadi di depan sebelumnya seperti itu. Cuma untuk karena pandemi itu pelaksanaannya seperti itu. Saya tuliskan karena untuk memperjelas biar Bapak Ibu guru itu untuk membandingkan loh ya. Itu seperti itu. Oke. Jadi Oke, paham. Berarti itu struktur yang tertulis sudah itu seperti yang terjadwal gitu, yang terjadwal. Iya, Tapi untuk di KTSP tetap untuk yang sesuai dengan yang atas tadi. Iya, strukturnya. Ibu. Oke. Terima kasih. Ibu, sami-sami Bu Sumi matur nuwun. Bu Mus. Monggo Pak Imam. Sharing dikit ya. Oke. Silakan Pak. Kalau di tempat kami setelah pandemi itu, jadi jamnya yang biasa dalam 1 jam pertemuan itu sekitar 45 menit, itu diganti menjadi 30 menit. Jadi kalau kita ngajar 1 minggunya misalkan 8 kali pertemuan, ya tetap 8 kali pertemuan, jadi jadwal nggak dirubah, cuma durasi waktu aja yang dikurangi. Itu. Jadi keefektifan ya ini kemarin untuk menghindari kerumunan yang banyak sekali, waktu pas itu diadakan online. Jadi 1 minggu saya ketemu dengan siswa misalkan kelas 1 akuntansi 1 saya ngajar agama itu 2 minggu sekali ketemu dengan anak yang genap. Jadi separoh dalam sekali pertemuan itu separoh ganjil pagi itu, kemudian yang jam 11-nya nanti sampai jam 10-nya tanggal 11 sampai jam 12 setengah 1 itu genap atau besoknya minggu besok genap dulu pagi, terus nanti siangnya ganjil. Jadi perubahan kurikulumnya tidak begitu signifikan di tempat kami, cuma durasi waktunya yang dikurangi, terus siswanya dalam satu kelas itu di shift. Jadi ada shift pagi dari jam 7:30 sampai jam 7 sampai jam 10, kemudian shift siang itu 10:30 sampai jam 12:30. Ngoten. Begitu Bu Bu Mus. Sekedar menambah wawasan penerapan kurikulum setelah pandemi ini di Brebes ini. Terutama sekolah saya. Bu Musriah, boleh nambahi Bu Musriah? Iya, monggo. Nggih. Kalau menurut saya lah, kalau bicara ideal. Kalau misalnya dalam kondisi umum itu misalnya 1 minggu itu 4 jam. 4 kali 40 berapa? 160. Ya. 160. Ternyata kita prakteknya pakai WA misalnya atau Google Classroom, kita prakteknya 30 menit. Ya. Artinya sebenarnya masih hutang 160 dikurangi 30. Yaitu masih hutang 130 menit ya, 1 minggu ya. Artinya 130 menit itu yang dipakai oleh siswa untuk belajar
mandiri atau asinkron ataupun apapun istilahnya. Demikian juga ketika sekarang kan lagi simulasi PTM terbatas. Itu pun sama ketika masuk di sekolah itu hanya 30 menit, sama anak itu masih hutang 130 menit. Cuma memang kendalanya kita nggak punya sebuah mekanisme memastikan anak itu belajar mandiri 130 menit. Itu saja sebenarnya, nggak ada, belum punya mekanisme seperti itu. Hanya bisa himbauan, artinya kita hanya hitung-hitung ke anak, kamu sebenarnya masih hutang belajar 130 menit, hanya sebatas itu yang bisa dilakukan. Nah, untuk mengurangi itu, ketika anak itu masuk, entah masuk tatap muka simulasi ini PTM atau lewat Google Classroom atau lewat WA, itu makanya ditambah dengan tugas-tugas yang kira-kira menutupi jam 130 menit itu. Sehingga nggak utang gitu. Nah, terkait dengan punyanya Bu Musliah tadi, yang dimaksud di situ, dituliskan situ, lihatnya memang struktur kurikulum yang dianggap tatap muka ya Bu Musliah ya, yang 2 jam itu ya, walaupun nggak tahu itu 2 jamnya, 1 jamnya 15 menit atau berapa, nggak paham, tapi mungkin yang dimaksud itu adalah ini yang memang tatap muka. Kemudian nambahkan ya, tadi ketika WA itu banyak yang bosen ya. Banyak kok yang pakai WA. Itu WA-nya dioptimalkan. Salah satunya dengan memanfaatkan papan tulis digital, bisa Jamboard, bisa Padlet. Itu. Kemudian yang kedua, Jimit pun walaupun anak-anak itu alasannya sinyal dan sebagainya itu nggak ada masalah. Jadi misalnya ada anak satu angkatan 32 satu kelas, yang ikut anak 5 pun Jimit itu kalau menurut saya lakukan saja. Kenapa dilakukan? Karena dengan Jimit itu bisa direkam, dan rekamannya itu bisa dikasihkan ke anak itu yang nggak bisa Jimit, entah apapun alasannya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Nurul tadi, bikin media pembelajarannya tidak harus bikin medianya itu lewat PowerPoint, tapi rekaman kita di Jimit itu juga bisa menjadi media. Kemudian ketika itu kendalanya adalah kendala kuota, itu sekarang banyak provider yang ya tidak boleh tidak nyari yang kuota-kuota malam. Lah kuota-kuota malam itu untuk menonton video yang Jimitnya kita tadi, walaupun tentunya kita hitung-hitungan 1 bulan, ya misalnya per kelas 1 minggu hanya sekali saja misalnya. Tapi itu penting banget untuk memastikan bahwa misalnya jam 8 sampai jam 9, berarti namanya anak-anak itu nggak pergi kemana-mana di rumah. Hanya Jimit, walaupun Jimitnya yang ikut ya hanya segitu-segitu aja. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, lama-lama siswa yang sisa-sisa semangat ya, misalnya semangat garis paruh karena nggak ada Jimit, lama-lama itu pun semangatnya turun. Jadi Jimit digunakan untuk yang pertama itu mempertahankan siswa yang semangat. Kemudian yang kedua untuk membuat kebiasaan bahwa pada jam-jam tertentu itu ada pelajaran yang secara langsung ke siswa. Kemudian yang ketiga, rekaman Jimit itu bisa sekalian dijadikan sebagai media pembelajaran atau apapun yang bisa disetel ulang. Taruhlah harusnya itu sinkron, tapi bagi anak-anak yang nggak bisa nonton, itu menjadi wahana asinkron, nggak ada masalah. Karena banyak di lapangan, itu ketika Jimit hanya 5, 10, yang menyerah itu gurunya. Nggak perlu, kayak gitu nggak perlu. Kita perlu menjaga semangat anak-anak yang 10% atau 20% itu, harapannya nanti nambah-nambah. Gitu. Mungkin itu ya Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, makasih ya Pak Kasat atas masukannya ya. Nanti jadi untuk pertimbangan di sekolah kami ya seperti itu. Oke. Terus tadi terkait untuk struktur kurikulum tentang jam, Untuk jam di sini
Itu 1 jamnya, yang dulunya 1 jamnya itu 40 menit, terus jadi 30 ya. Jadi satu jamnya itu 60 menit. Itu tempat kami seperti itu. Kemudian memang sih kalau dihitung itu kurang banyak sekali ya untuk jam pertemuannya, memang kurang banyak sekali. Tapi di sekolah kami itu jadi selain materi itu siswa kan punya buku itu ya, pendamping ya, buku LKS itu ada. Jadi nanti ada 2 hari sekali misalkan itu ada siswa itu datang juga ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Jadi diimbangi dengan tugas memang kalau dipikir memang kurang banyak. Nah, diimbangi seperti itu. Jadi pokoknya tanggal segini harus ke sekolah kumpulkan catatan sama tugas yang kemarin-kemarin seperti itu, dicek sama guru mapelnya. Itu jadi diimbangi untuk biar tidak terlalu kurang waktunya, itu memang kurang banyak sih, diimbangi seperti itu. Jadi ngejar materinya kalau matematik kayak gitu. Jadi setelah materi selesai diberi tugas, nanti 2 hari berikutnya siswa ke sekolah untuk mengumpulkan buku tugasnya, tapi dengan cara biar tidak kelihatan berkerumun itu dibuat sesi nggih. Jadi pokoknya untuk absen dari nomor 1 sampai 15 nanti jam segini sampai segini. Terus nanti setelah misalkan jam 10 sampai 12 itu 15 sampai 30 itu seperti itu. Itu juga sudah berlaku untuk mata pelajaran yang lain seperti itu. Memang ini waktunya memang kurang banyak, tapi dengan diimbangi seperti itu kan jadinya pas kesempatan bertemu memang sekolah kami juga sudah melaksanakan pertemuan itu tatap muka terbatas, sudah. Jadi tiap hari sehari itu kelas 7, terus kelas 8 sebelum ini PAT kemarin juga sudah ada 3 mingguan lah ya, sudah melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Jadi kelas 7 sehari, kelas 8 kayak gitu, terus nanti kelas 9. Jadi itu seminggunya itu masing-masing kelas 7 itu ada 2 kali untuk berangkatnya. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Ada yang mau mereview lagi? Lengkap terus Pak. Sudah cukup? Cukup Bapak. Ya, sudah menyerah. Bu Sumi masih siap kok ya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya review ya, terkait dengan inovasi dan pengembangan kurikulum ya, sebelum dan sesudah pandemi. Oke Bapak Ibu, sepertinya pandemi ini belum yakin betul akan berakhir ya. Apalagi dengan informasi baru tentang anak atau terdak turunnya COVID, itu ada Omikron yang terbaru ini ya, yang penyebarannya itu bisa 5 kali lebih cepat. Wah, itu luar biasa ya. Dan itu sudah merambah di beberapa negara ya, termasuk di Asia itu ada mana itu Malaysia ya, Singapura juga sudah. Semoga tidak sampai ke Indonesia ya. Nah, ada beberapa kecerdasan guru yang akan ditunggu ya, khususnya pada saat pandemi ya. Ada hal yang harus saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu ya, terkait dengan peserta didik ya. Jadi perlu kita yakini bersama bahwa tugas utama kita itu adalah learning to know, learning to be, learning to do, and learning to live together ya. Jadi bukan input yang besar, yang begitu sudah potensial, yang kita banggakan, bukan itu ya. Artinya ketika kita mengajar itu kita tidak usah terlalu terobsesi dengan peserta didik yang sudah pinter gitu. Bumus dan kawan-kawan tidak bisa, menurut saya itu jangan kemudian berkecil nyali ketika peserta didiknya itu merupakan dalam tanda petik koredan apa tadi itu ya. Koredan apa ya Bu, itu ya. Melasi banget itu nanti kalau
sama Pak Imam nanti di daerah Benda nanti bisa dihajar itu sama Pak Kiai itu ya. Itu menurut saya kita tidak usah terobsesi dengan oh ini kalau Sambas itu potensinya bagus itu ya. Kalau Usria itu potensinya Koredan misalnya kan. Kalau Benda itu potensinya bagus Pilihan. sekali ya. Kalau mana lagi itu Tonjong itu yang aduh saya kira apa ya mindset kita harus mulai dirubah ya. Artinya tugas kita itu bukan garap yang sudah bagus gitu ya. Kalau itu siapapun bisa lah menurut saya ya. Guru itu kalau potensinya anaknya sudah pinter, bagi saya itu tidak ada tantangan. Terlalu gampang menurut saya ya. Kita tidak usah terobsesi seperti itu. Tugas utama kita adalah learning to do. Pertama itu kan, seperti yang sudah saya sampaikan dulu itu, ada 4 pilar utama yang direkomendasikan oleh UNESCO. There are 4 pillars recommended by UNESCO itu kan. Pertama itu learning to do. Jadi bagaimana agar peserta didik yang memang punya kita berangkat dari nol. From zero itu ya, kita mengawali peserta didik itu harus dari nol, bukan dari potensi 100 atau 80 atau 50 itu kita terbiasakan untuk mindset kita itu dari nol. Jadi kita ngajarnya itu serius ya. Jadi from zero lah istilahnya ya. Pertama berarti agar mereka itu bisa learning to do misalnya ya. Bagaimana bisa berbuat gitu kan, bisa melakukan sesuatu yang tadinya belum bisa ya. Tadinya belum bisa nyapu. Oh, ketika masuk ke MTS-nya Bu Us, nyapunya ada perubahan gitu kan, bisa nyapu, nyapunya menjadi bersih, rapi, tidak kemebul itu kan. Nyapu di saat apa itu? Di saat musim kemarau itu kan beda dengan musim penghujan Ibu. Kalau musim kemarau banyak debunya itu harus diapakan dulu itu. Disawuri dengan air dulu atau langsung disapu. Nah, itu ada perubahan lah yang jelas. Cara nyapunya gitu kan. Nah, kemudian ada learning to know agar lebih cerdas ininya ya. Tadinya tidak bisa menghitung itu kan. Tadinya tidak bisa mengetahui rumus-rumus tertentu. Tidak bisa melafadzkan dengan baik, maka setelah kemudian diproses oleh Bu Mus, walaupun sekolahnya merupakan Koredan, nanti bisa lebih inilah tidak kalah dengan Benda yang dipimpin oleh Pak Imam, tidak kalah dengan Al Irsyad yang dipimpin oleh Pak Ihwandi ya, kalau di Al Irsyad Ibu. Tidak kalah dengan yang lain pokoknya lah. Mengapa? Karena itu sudah diproses oleh Bu Mus dan kawan-kawan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ada learning to be. Agar peserta didik itu bisa menjadi apa? Menjadi berakhlak, menjadi bermoral, menjadi berbudi pekerti, yang tadinya tidak menghormat kepada guru gitu ya. Setelah diajar, setelah dilakukan proses pendidikan, bisa lebih taat, bisa lebih menghormat gitu kan. Budaya-budaya ketimuran tidak dilepas. Karena salah satu fungsi sekolah adalah trans of culture, trans of value, ada pentransferan budaya. Budaya apa? Tentunya budaya Indonesia yang tentunya identik dengan adab ketimuran gitu kan. Nah, itu adalah trans of value atau learning to be ya. Kemudian yang terakhir adalah learning to live together, agar bagaimana agar bisa berhidup berdampingan, bermasyarakat dengan orang lain. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan yang lebih tinggi, bagaimana bisa berkomunikasi dengan yang lebih rendah. Itu ada proses sosialisasi di situ, gitu kan. Oh, setelah di MTS Usria, anak-anak bisa bergaul, gitu kan, bisa berkomunikasi. Apa ada yang tidak bisa bergaul? Mungkin ada. Nanti yang tidak bisa bergaul akan digauli oleh Pak Imam sama Pak Arsad. Nanti. Ya itu kan. Nah itu yang pertama saya tanamkan kepada Bapak Ibu, mestinya seperti itu. Tidak kemudian kita akan minder ketika kita memiliki peserta didik yang dalam tanda petik merupakan lebihan atau sisa dari sekolahan yang lain.
Nah, itu obsesi yang perlu kita bangun. Karena apa? Karena tugas utama dalam proses pendidikan itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome itu ya. Ada itulah paling tidak ada 3 itu ya. Ada input, ada proses, ada output itu ya. Inputnya tidak usah dipermasalahkan ya. Tidak usah terlalu tidak usah berkecil nyali ya. Ketika kita memang dalam pendidik merupakan sisa dari sekolahan yang lain. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu, barangkali kita sepakat bahwa masa pandemi ini memang sebagian bisa jadi kemudian mengembalikan fitrah kita tentang tripusat pendidikan itu ya. Kan ada 3 itu ya, ada pendidikan di rumah ya, kemudian ada atau keluarga ya, kemudian di sekolah dan masyarakat gitu kan. Nah, barangkali ya yang pertama ini bahwa pendidikan itu adalah di keluarga adalah yang pertama dan utama ya. Barangkali ini untuk mengembalikan fitrah pandemi barangkali merupakan sarana yang tepat untuk mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua untuk mendidik ya anak-anak kita gitu kan, untuk merasakan bagaimana sebenarnya menjadi guru itu. Paling tidak orang tua akan digebes-gebes oleh anaknya gitu kan. Pak ada PR, Pak ada ini dan sebagainya gitu kan. Oh ternyata menjadi guru ya lumayan berat ya itu kan. Gajinya mungkin tidak begitu besar, apalagi yang belum kena sertifikasi itu untuk ngajar di daerah gunung itu, daerah Tonjong ke sana mungkin, atau Gumelar di daerah Banyumas, atau mungkin di daerah, kalau Purbalingga itu mana itu? Daerah Karangjambu. Karangjabu itu ya. Waduh, itu untuk naik ke Gunung sekolahnya Bulet. tadi itu mungkin Iya. sepatunya harus dicopot itu ya. Bu guru itu harus nyopot sepatu itu kan. Binaan saya, Pak. Karena kalau tidak dicopot nanti akan kepleset, nanti akan jebol dan gajinya tidak cukup untuk beli sepatu itu ya. Itu mungkin ada yang wilayah-wilayah yang seperti itu yang mungkin identik dengan yang mungkin tidak begitu representatif lah untuk sebuah pembelajaran ya. Nah, yang kemudian bahwa keluarga ini akan menjadi pendidikan yang pertama dan utama. Disinilah kemudian peran orang tua akan menjadi sosok yang betul-betul ditunggu oleh anaknya untuk juga ada pendidikan karakter di situ mungkin ya sebagai penguatan pada kurikulum ke depan. Nah, saudara, memang masing-masing sekolah itu pada saat pandemi berbeda-beda ya. Ada yang jamnya dikurangi gitu kan. Kemudian waktunya juga artinya juga berkurang. Bapak Ibu juga berarti punya hutang banyak pada peserta didik itu ya. Jadi kalau perlu itu gajinya dipotong pada saat pandemi ini ya. Tetapi kemudian kuotanya menjadi banyak ya karena harus menyiapkan itu ya. Walaupun mungkin ada tadi Pak Isat ada memang beberapa yang memang ya yang gratis kan ada juga ya. Oke, kalau kalkulasi ekonomi itu mestinya Bapak Ibu dipotong gajinya ya karena diutang banyak sama peserta didik. Tidak jelas hitungannya itu sisanya berapa menit itu dalam bentuk apa itu juga nggak jelas kan ya. Yang tadi malah lebih banyak Pak Nyun Sewu. Ya. Malah lebih banyak tambahan jam kita ketika daring itu guru itu 24 jam Pak melayani anak Pak. Oh, ketika gitu bertanya ya. Melalui WA, Japri, kemudian melalui Classroom. Bahkan begini, tadi Pak Arsad menyampaikan tentang kuota. Sekarang itu ada kuota kuntilanak, Pak. Anak-anak itu menyebutnya kuota kuntilanak. Ternyata kuota itu hanya dipakai jam 11 malam, jam 11 ke atas. Sehingga anak-anak itu aktif di Classroom, aktif di WA. Ketika sore di Japri itu jam 11 setengah 12 itu baru
centang biru, Pak. Nah, ini kan mau tidak mau juga guru terbangun itu, Pak, untuk tetap pelayanan, Pak. Ya. Mohon maaf, ini saya juga bela diri nih. Ya. Ya, bonus lah buat Bu Nurul, bonus. Ya, itu namanya kuasa TM ya kalau di itu ya, di Telkomsel. Ya memang begini ya Bu, saya kadang-kadang juga merasakan begini ya. Saya itu kan walaupun mungkin hanya sekedar tambahan jabatan kecil saja sebagai kaprodi PGMI, itu memang kadang begini ya, ada mahasiswa yang kadang-kadang juga tidak tahu apa sengaja bagaimana ya. Misalnya gini, kan kampus itu kalau hari Sabtu kan libur jelas ya. Aktifnya itu kan 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa bimbingan itu, bahkan bukan mahasiswa bimbingan itu kadang datanya begini, Assalamualaikum Pak, saya bla 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 bla. Saya mau ketemu hari Sabtu jam sekian. Apakah intinya cuma gitu saja. Saya nama ini saya mau ketemu hari Sabtu jam sekian, Pak. Gitu. Jadi istilahnya dia itu apa ya? Seperti ngatur jam, kemudian yang kalau sekedar ngatur jam mungkin boleh lah ya, tapi ini harinya hari Sabtu. Saya kira kan sudah berjalan lama kan, lama sekali, artinya mestinya Mas itu tahu gitu ya, tahu kalau hari Sabtu itu libur gitu kan. Dan itu kan sudah lama sekali, maksud saya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun itu. Jadi tetap saja ada mahasiswa yang seperti itu. Itu saja anak-anak besar, apalagi anak-anak kecil seperti tadi itu ya, yang membangunkan ibu di saat ibu mungkin sedang terlelap gitu kan. Artinya mereka tidak kenal waktu, tapi mereka hanya mengenal kuota malam kuntilanak itu ya. Ya begitulah. Biar nanti Bu Sumi nanti kalau demikian berarti perlu ditambah gajinya ya Bu. Tidak dikurangi tapi ditambah ya. Oke, nanti kalau saya yang bayari Pak. Tapi bukan saya yang bayari. Iya. Oke, ya di sini berarti nanti posisi keikhlasannya harus dibangun ya Bu, biar nanti masa pandemi bisa segera berlalu itu kan. Dan kita juga masih termasuk yang sangat beruntung ya pada saat kawan-kawan kita di Lumajang sedang diluluh lantakan dengan dengan Semeru ya Bu, yang tentunya sudah tidak ada proses pembelajaran di situ, sama sekali tidak ada ya, karena desanya sudah tertutup oleh abu gitu ya. Beda dengan kita, alhamdulillah masih dalam kondisi yang sehat. Nah, ada beberapa kurikulum muatan lokal yang mungkin juga menjadi ciri khas masing-masing sekolah ya. Ada takhasus, ada muhadoroh di sekolah Bu Sumi ya. Bu siapa tadi? Bu Mus ya. Mus. Muhadoroh, kemudian kalau di sekolah Muhammadiyah itu ada kemuhammadiyahan itu kan. Dan lain-lain, monggolah, yang penting pada prinsipnya kita sepakat seperti yang sering kita lakukan pada saat offline, bahwa pandemi ini memaksa kita untuk melakukan proses pengembangan kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Yang paling prinsip adalah bagaimana agar pembelajaran itu tetap berjalan, tidak vakum gitu ya. Tentunya tidak terlalu kosong lah, artinya tidak terlalu jelek sekali yang enggak itu kan, bagus sekali yang enggak. Saya kira ini pada posisi yang di tengah-tengah, saya kira lah. Pada prinsipnya yang penting bisa jalan gitu kan, dengan segala keterbatasan yang ada. Saya kira begitu, baik di level MI, MTS itu kan, bahkan sampai perguruan tinggi. Saya rasa begitu ya Bapak Ibu. Saya kalau ngajar yang tadinya sekian jam juga sekarang hanya 1 jam kalau di kampus ya, seperti yang Bapak Ibu lakukan. Saya tadi juga ngajar beberapa minggu, yang tadinya harusnya sekian jam berganti menjadi sekian jam, gitu. Berkurang cukup banyak lah gitu kan. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ada yang mau mereview silakan. Sudah ngantuk? Pak Irsad sudah geleng-geleng itu. Irsad sudah capek ya. Oke, Pak Imam, Bu Nurul, Bu Sumi, dan terima kasih pada Bu Mus ya,
yang sudah Iya, melakukan Pak. presentasi Iya. dengan baik ya. Semoga sehat Ibu, MTS-nya Amin. semakin maju itu ya. Amin, Tidak makasih Pak usah Sis. berkecil nyali Ibu ya. Tidak Oke. usah Oke. minder itu kan. Harus optimis ya Pak. Ya. Justru mutiara itu tumbuhnya itu yang bagus itu yang dari kubangan, bukan dari kota-kota itu kan, bukan dari istana, tapi dari kubangan yang paling dalam, kubangan lumpur yang paling dalam. Di situ nanti akan muncul mutiara-mutiara ya. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, mari akhir bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sudah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya, izin live. Iya, benar.